Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa Syekh Bisri Samsuri wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya, khususnya nikmat taufik untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan berbagai amal ketaatan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran-ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Kita telah sampai pada pagi hari ini pada hadis yang 23. Banyak sekali pelajaran yang nanti akan kita dapatkan dari hadis yang ke-23 ini. Untuk itu, marilah kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. An Abi Malik, kacerita saking Abi Malik, rupane Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari.
Qala dawuh sapa Abi Malik. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru utawi sesuci iku syatrul iman, sebagian saking iman. Walhamdulillah lan utawi maca alhamdulillah iku tamla'u ngebai apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan ing dalam akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillah lan maca subhanallah walhamdulillah iku tamla'ani ngebai karone au tamla'u utawa ngebai ma ing barang bainas samawati kang ing dalem antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa sholatu lan utawi salat iku nurun cahaya. Wa shadaqatu lan utawi shadaqah iku burhanun burhan. Iku burhanun wa shadaqatu lan utawi shadaqah iku burhanun burhan, dalil atau petunjuk. Wasabru lan utawi sabar iku diyaun sinar. Wal Qur'anu lan utawi Qur'an iku hujjatun hujjah laka manfaati maring sira au alaika utawa melarati ing atase sira. Kullun nasi utawi saben-saben menungsa iku yaghdu lunga isuk sapa kullun nas faba'i'u nafsihi mongko dadi wong kang adol awak dhewene kullu famu'tiquha nuli bebasaken sapa wong ing nafsihi au mubiquha utawa ngrusak ing nafsihi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini menunjukkan banyak sekali pelajaran. Di antaranya di sini Rasulullah bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah, membaca alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Membaca subhanallah, alhamdulillah, keduanya itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah bagimu atau bumerang bagimu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Ketika kita menyebut bersuci atau at-taharah, at-tuhur, maka yang dimaksud adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas berarti bersuci dari hadas kecil namanya wudu, bersuci dari hadas besar namanya mandi. Nah, kemudian menghilangkan najis. Itulah yang disebut dengan bersuci. At-tuhur, at-taharah. Nah, bersuci dikatakan merupakan sebagian daripada iman. Di sini para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskannya dengan penjelasan yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan bahwa pahala bersuci itu bisa mencapai sebagian dari pahala keimanan. Padahal kita tahu bahwa iman adalah afdalul a'mal.
amal perbuatan yang paling mulia itu adalah iman. Nah, bersuci itu pahalanya bisa mencapai separuh dari pahala keimanan. Artinya apa? Artinya pahalanya sangat besar sekali bersuci tersebut. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa iman dalam hadis ini adalah sholat. Maknanya sholat. Karena terkadang lafadz iman di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu terkadang maknanya iman, terkadang maknanya sholat. Iman terkadang maknanya sholat. Sehingga at-tuhuru syatrul iman itu artinya adalah bersuci adalah separuh dari sholat. Kenapa? Karena bersuci adalah syarat sah sholat. Bersuci adalah syarat sah sholat. Kalau ada seseorang melakukan sholat, kemudian dia tidak wudhu, dia kalau berhadas besar dia tidak mandi, kalau di badannya ada najis dia tidak hilangkan, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Karena itu bersuci adalah bagian dari sholat. Itu yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman. Seperti dalam Al-Quran disebutkan wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Imanakum dalam ayat ini artinya adalah sholatakum. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian di sini. Bukan artinya iman, tetapi artinya adalah sholat. Maka berdasarkan ini para ulama, sebagian ulama mengatakan at-tuhur al-iman dalam hadis at-tuhuru syatrul iman maknanya adalah sholat. Sehingga maknanya menjadi bersuci adalah sebagian dari sholat. Kenapa? Karena bersuci adalah syarat sah daripada sholat. Ini menurut sebagian ulama maknanya seperti itu. Kemudian ini sekaligus menunjukkan, sabda Nabi ini menunjukkan pentingnya bersuci dan pentingnya seseorang belajar tentang permasalahan thaharah. Tidak bisa tidak setiap muslim itu harus belajar thaharah. Dan ini merupakan salah satu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena wajib bagi setiap muslim melaksanakan sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu itu tidak sah kecuali dengan belajar, kecuali dengan bersuci. Dan seseorang tidak mungkin bisa untuk bersuci, wudhu dengan benar, mandi dengan benar, menghilangkan najis dengan benar, jika dia tidak belajar tentang ilmu thaharah, ilmu bersuci. Banyak orang yang misalnya berwudhu, ditanya berapa rukunnya wudhu, dia nggak tahu. Kalau seseorang berwudhu membasuh muka, batasan muka yang wajib dibasuh itu dari mana ke mana? Sebagian orang meskipun sudah wudhu lama itu nggak tahu mana ya bagian yang dibasuh di muka. Nah, kalau seseorang itu tidak mengetahui bagian mana yang harus dibasuh ketika membasuh muka, bagaimana bisa sah wudhunya? Nah, misalnya ini terjadi. Karena itu penting bagi seseorang untuk belajar thaharah. Nah, dalam kitab-kitab fikih bab thaharah selalu diletakkan di depan, tentang masalah wudhu, tentang masalah mandi, tentang menghilangkan najis. Bagaimana jika najisnya itu najis hukmiyah, cara menghilangkannya bagaimana? Bagaimana jika najisnya itu najis ainiyah, menghilangkannya caranya bagaimana? Itu harus diketahui oleh setiap muslim. Jika tidak, maka bagaimana dengan sholatnya? Sementara orang yang sholat, syarat sahnya harus suci dari hadas dan harus suci dari najis. Nah, karena itu tidak boleh seseorang menyepelekan tentang belajar
ilmu fikih. Penting bagi seseorang belajar ilmu fikih, ilmu dasar-dasar untuk ibadah yang dia lakukan setiap hari, seperti sholat. Nah, karena ada sebagian, bukan sebagian, sebenarnya satu orang saja dari tokoh radikal, namanya Sayyid Qutb. Dalam kitabnya dia mengatakan, kitab yang dia beri judul Fi Dhilalil Quran, katanya kitab tafsir tetapi isinya provokasi terhadap umat Islam. Sedikit sekali tafsirnya. Dalam kitab itu dia mengatakan, innal ishtighala bil fiqhil al-an biwasfihi amalan lil Islam fahuwa mudayyi'atun lil umuri wal ajr. Dia mengatakan menyibukkan diri belajar fikih. Belajar fikih pada saat sekarang ini dengan mensifatinya sebagai pengamalan terhadap ajaran Islam, kata dia, itu membuang-buang umur saja dan membuang-buang pahala saja. Itu siapa? Sayyid Qutb. Ini tokoh radikal dunia dari Mesir. Mengatakan seperti itu. Ini adalah perkataan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Di dalam hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman. Bagaimana dikatakan belajar toharah, belajar sholat, itu dikatakan membuang-buang umur. Sementara hadis menyatakan bersuci adalah bagian daripada iman, bagian daripada sholat. Sebagian ulama menafsirkannya begitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Maka sama sekali tidak memiliki makna apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb itu ketika menganggap bahwa belajar fikih itu dianggap membuang-buang umur. Sementara kita pada umumnya kita di pondok pesantren yang kita pelajari akidah, kemudian kita juga belajar fikih, kita juga belajar akhlak. Bagaimana dikatakan belajar fikih kemudian dikatakan sebagai amalan yang buang-buang waktu dan buang-buang umur, buang-buang pahala. Ini adalah kecerobohan yang bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca, at-tuhuru syatrul iman. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Zikir dengan bacaan alhamdulillah, disebut hamdalah, itu bisa memenuhi timbangan amal di akhirat. Kita orang Islam seluruhnya meyakini bahwa di akhirat nanti ada proses kiamat yang disebut dengan al-mizan. Jadi kiamat itu dimulai dari bangkitnya, keluarnya penduduk kubur dari kuburnya, sampai penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka. Melalui proses 50 tahapan, setiap satu tahapan selama 1000 tahun. Sehingga kiamat itu lamanya 50.000 tahun. Jauh lebih lama dari kita di dunia ini. Nah, satu tahapan saja lebih lama dari kehidupan di bumi ini. Di antara proses itu ada yang disebut dengan al-mizan. Mizan itu adalah timbangan amal. Timbangannya, alat timbangannya mirip dengan timbangan di bumi. Ada tiangnya. Kemudian ada neraca timbangan 2.
Yang satu untuk meletakkan amal kebaikan, dan yang satu untuk meletakkan amal keburukan. Amal perbuatan manusia yang dilakukan di dunia nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Akan ditimbang di sana. Sebab orang-orang kafir, sudah kita sampaikan, mereka tidak memiliki kebaikan, sama sekali nggak punya kebaikan. Maka seluruh keburukannya diletakkan di satu piringan timbangan, satu neraca timbangan yang satu, sehingga langsung keburukannya melebihi kebaikannya, karena kebaikannya sama sekali tidak ada. Sedangkan orang mukmin itu terbagi menjadi 3. Sebagian ada yang kebaikannya melebihi dari keburukannya. Ketika ditimbang, kebaikannya melebihi dari keburukannya. Ada sebagian yang keburukannya melebih banyak dari kebaikannya. Ada sebagian yang kebaikan dan keburukannya itu imbang, sama. Yang disebut mereka ashabul a'raf. Mereka yang kebaikannya lebih banyak, lebih unggul daripada keburukannya, maka mereka masuk surga, langsung masuk surga tanpa azab. Dosa-dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka dia tidak masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan diazab di neraka, tetapi kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sementara mereka yang kebaikan dan keburukannya itu sama, persis sama, sehingga tidak jumbat ke kanan atau ke kiri, maka orang ini disebut ashabul a'raf. Dia tidak masuk neraka, tetapi dia akan menunggu di pagar surga yang disebut dengan al-a'raf sampai penduduk surga masuk ke dalam surga seluruhnya, kemudian dia baru masuk ke dalam surga. Itu disebut ashabul a'raf, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ini adalah cerita tentang ashabul a'raf, yaitu orang yang timbangan amalnya itu sama persis antara kebaikan dan keburukannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikatakan dalam hadis ini bahwa berzikir dengan mengatakan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Timbangan amal itu, timbangan amal bagian kebaikan itu bisa terpenuhi dengan sebab kita berzikir dengan alhamdulillah. Karena itu ini adalah anjuran bagi kita agar kita memperbanyak berzikir dengan alhamdulillah. Sering-sering kita untuk Untuk mengucapkan lafaz ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi dalam berzikir secara umum, apakah berzikir dengan alhamdulillah atau berzikir dengan zikir-zikir yang lain, yang harus diperhatikan adalah membacanya harus benar. Membacanya harus benar. Tidak boleh seseorang salah. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, tetapi pakai ha, alhamdulillah. Kemudian apa? Allah itu bagian tengahnya itu panjang.
lillah. Bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tetapi alhamdulillah. Kemudian haknya nggak boleh dihilangkan. Sebagian orang ketika berzikir haknya hilang. Alhamdulillah, mana haknya? Hilang haknya. Ini adalah ini nggak boleh, nggak berpahala, nggak bisa memenuhi mizan. Berzikir jangan terburu-buru. Berzikirlah dengan yang benar, membacanya dengan benar dan dengan kekhusyuan dan dengan keikhlasan. Maka zikir yang seperti ini nanti apabila yang kita zikirkan adalah bacaan alhamdulillah, maka dia akan memenuhi timbangan amal kita nanti di akhirat. Timbangan bagian yang kebaikan itu akan terpenuhi oleh zikir ini. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan kita itu bisa melebihi keburukan yang kita lakukan ketika kebaikan dan keburukan kita ditimbang nanti di akhirat. Loh, yang ditimbang itu apanya? Sebagian para ulama mengatakan yang ditimbang adalah catatan amal. Catatan amal kita. Setiap yang kita lakukan dan ucapkan itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Buku catatan amal inilah nanti yang akan ditimbang. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, yang ditimbang itu ya amal itu. Tetapi terlebih dahulu sebelumnya itu dirubah bentuknya menjadi benda. Karena kalau amal, gimana nimbangnya wong amal? Nggak bisa, dia merupakan sifat. Maka menurut sebagian ulama, amal itu diwujudkan dalam bentuk benda, kemudian ditimbang. Nah, mana yang lebih unggul dari amal kebaikan dan keburukannya? Menurut sebagian ulama seperti itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u. Ini syakka ar-rawi. Perawinya ragu. Apakah Rasulullah itu sabdanya tamla'ani atau tamla'u? Pakai apa namanya? Di sini menunjukkan musanna atau enggak? Di sini yang ragu adalah perawi, bukan Nabi yang au itu, tetapi yang ragu adalah perawinya. Apakah Nabi bersabda tamla'ani atau Nabi bersabda tamla'u? Ma baina samawati wal ardi. Zikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Subhanallah namanya bacaan tasbih. Kalau alhamdulillah itu namanya hamdalah atau tahmid. Itu dikatakan dapat memenuhi ruang antara bumi dan langit. Bagaimana besarnya pahala? Ini menggambarkan apa? Menggambarkan besarnya pahala berzikir dengan subhanallah walhamdulillah. Dikatakan memenuhi pahalanya, memenuhi ruang antara bumi dan langit. Padahal langit itu jauh sekali. Dijelaskan dalam sebagian riwayat, untuk sampai ke langit itu memerlukan waktu 500 tahun perjalanan. Sampai ke langit pertama itu kita butuh waktu 500 tahun. Belum seperempat sudah mati duluan. Umurnya habis. Umurnya sudah habis. Kenapa? Karena saking jauhnya. Jadi saking jauhnya langit itu dari bumi. Nah, kalau kita berzikir dengan subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya memenuhi ruang antara bumi dan langit. Ini gambaran tentang apa? Besarnya seseorang ketika membaca zikir ini. Karena alhamdulillah, subhanallah
itu isinya adalah pensucian Allah dari menyerupai makhluknya. Ketika kita mengatakan subhanallah, artinya Allah maha suci dari menyerupai makhluknya. Allah maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk. Itu makna subhanallah. Jadi berisi tentang pensucian Allah dari menyerupai makhluk. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka itu adalah pujian, as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Jadi Allah memberikan mata kepada kita. Tidak wajib bagi Allah memberikan mata kepada kita. Jika Allah berkehendak memberinya, jika enggak, ya udah enggak diberi, buta. Maka kita katakan alhamdulillah atas nikmat ini. Allah memberikannya secara cuma-cuma. Allah enggak wajib memberi kita mata, tetapi Allah memberikannya. Telinga, nikmat telinga. Allah enggak wajib memberikan pendengaran kepada kita. Jika Allah berkehendak, kita dilahirkan dalam keadaan tuli seperti sebagian orang, tapi Allah memberikannya secara cuma-cuma. Lisan adalah nikmat Allah yang diberikan oleh Allah sebagai karunia-Nya, bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka seseorang dilahirkan dalam keadaan bisu seperti yang terjadi pada sebagian orang. Allah memberikan nikmat manusia tidak wajib bagi Allah. Tetapi meskipun demikian, kita diberi oleh Allah nikmat itu secara cuma-cuma. Maka kita katakan alhamdulillah. Itu namanya makna dari alhamdulillah adalah pujian dengan lisan kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan merupakan bentuk syukur yang wajib, karena syukur yang wajib itu adalah dengan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, dalam ibadah. Ketika kita menggunakan nikmat mata untuk melihat yang bernilai ibadah, ketika kita menggunakan nikmat lisan dalam hal yang bernilai ibadah, ketika kita menggunakan nikmat telinga untuk mendengarkan sesuatu yang bernilai ibadah, itu syukur yang wajib. Tetapi kita mengatakan alhamdulillah, itu tidak wajib, tetapi sunnah, asyukrul mandub. Namun jika kita membacanya, pahalanya sangat besar. Dikatakan di awal tadi, alhamdulillah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, jika dibaca dua subhanallah walhamdulillah, maka pahalanya itu sangat besar sekali, diibaratkan bisa memenuhi ruangan antara bumi dan langit. Luar biasa. Maka kita hendaknya mengamalkan zikir ini daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada bermanfaat. Maka kita ganti dengan zikir. Di antara zikir yang kita baca adalah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, salat adalah cahaya. Rasulullah mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Artinya apa? Artinya salat itu, ini banyak para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini dengan berbagai macam penjelasan yang semuanya bisa kita pakai dan bisa kita gabungkan antara penjelasan-penjelasan para ulama tersebut. Di antaranya para ulama mengatakan salat itu cahaya, artinya salat itu bisa mencegah kemaksiatan, bisa mencegah kemungkaran,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu maknanya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah seseorang dari melakukan perbuatan kemaksiatan, memberikan petunjuk manusia kepada kebenaran, dan mencegah manusia dari melakukan kemungkaran. Sehingga diibaratkan apa? Cahaya. Bagaimana cahaya? Cahaya kita menjadi tahu, menjadi mendapatkan petunjuk, menjadi terang semuanya, sehingga sholat di sini diibaratkan dengan cahaya. Dengan sholat seseorang semuanya menjadi terang, dia akan terjauhkan dari melakukan maksiat, dan dia akan mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang dimaksud as-sholatu nurun, berdasarkan penjelasan sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti sholat itu bisa menjadi cahaya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Jadi pada hari kiamat sholat itu akan menjadi cahaya di wajahnya, sehingga diketahui ini orang yang ahli sholat atau yang tidak ahli sholat. Bahkan sebagian ulama bukan hanya di akhirat pada hari kiamat sholat itu akan menjadi cahaya yang memancar dari wajah orang yang melakukannya, tetapi di dunia juga demikian. Berbeda kita melihat ini orang nggak pernah sholat ini, tampangnya tampang nggak pernah sholat. Biasanya ada sebagian orang kita bisa menilai ini kayaknya ini rajin sholat, ini nggak pernah sholat. Itu wajahnya terlihat. Bukan kalau hitam berarti nggak pernah sholat, bukan begitu. Kalau putih berarti enggak. Orang Eropa juga putih-putih wajahnya. Tetapi ada cahayanya apa enggak? Kalau dia orang berkulit hitam tetapi dia rajin sholat, itu terpancar cahaya di mukanya. Kalau orangnya berkulit putih tetapi nggak pernah sholat, itu ya redup, tidak terlihat ada cahaya di wajahnya. Itu terlihat. Ini penafsiran, penjelasan dari para ulama terhadap hadis ini. Sebagian mengatakan akan menjadi cahaya nanti di akhirat pada hari kiamat. Sebagian mengatakan bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun sholat akan menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya. Akan sangat berbeda antara orang yang rajin melakukan sholat dan yang tidak pernah melakukan sholat. Sudah terpancar dalam wajah orang tersebut. Mungkin kita akan bisa menebak seseorang ketika kita baru mengenal seseorang, misalnya apakah orang itu rajin melakukan sholat atau tidak, itu kita bisa melihat pada wajahnya. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Kemudian semua itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan sholat itu akan mendapatkan derajat yang tinggi menurut Allah. Pada intinya seperti itu. Apakah pendapat yang pertama cahaya dengan pengertian kiasan, bahwa orang yang sholat maka dia akan mendapatkan petunjuk sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, dan dia akan mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau cahaya dengan pengertian yang sebenarnya bahwa dia akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat pada wajah orang-orang yang melakukannya, atau ketika di dunia. Dua-duanya menunjukkan bahwa orang yang melakukan sholat akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Itu pada prinsipnya, pada pokoknya seperti itu, bahwa orang yang sholat itu memiliki derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu diibaratkan dalam sebuah hadis itu diibaratkan seperti sungai yang mengalir di dalam rumah kita. Nah, kalau sungai mengalir di dalam rumah kita artinya apa? Ya nggak pernah kita nggak mandi. Itu maksudnya, bukan berarti banjir, enggak. Nah, jadi kalau sungainya jauh kan mungkin sesekali saja mandi. Tetapi seperti yang mengalir di dalam rumah kita.
jika kita dalam satu hari satu malam itu mandi 5 kali, mandi 5 kali, kira-kira masih ada nggak kotoran yang tersisa di badan kita? Enggak. Mandi sekali saja satu hari sudah bersih, apalagi 5 kali. 5 kali dia mandi 5 kali dalam sehari semalam, maka bersih badannya, tidak ada kotoran sedikit pun. Artinya apa? Artinya dosanya akan hilang. Orang yang rajin melakukan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara sholat satu dengan sholat yang lain itu adalah kafarah, menghapus dosa yang dilakukan di antara 2 waktu sholat itu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang berwuduk sebagaimana yang diperintahkan, artinya apa? Wuduknya sesuai ketentuan syariat Islam, bukan wuduk yang ngawur tanpa ilmu, tetapi wuduk yang berdasarkan ilmu. Kemudian dia sholat juga kama umira, sebagaimana ketentuan tata cara sholat yang benar menurut ajaran Rasulullah. Karena sholat yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka juga tidak sah. Tidak sah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kita harus sama dengan salat Nabi, artinya salat kita harus didasari dengan ilmu. Jika ada orang itu wudhunya sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian sholatnya juga sah karena dilakukan juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana jika dilakukan 5 kali dalam sehari semalam? Maka dosa-dosanya akan bersih. Dalam hadis yang lain, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa kecil, di antaranya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi yang dimaksud menghapus dosa tadi apa? Dosa kecil. Kalau seseorang melakukan dosa besar, maka dia harus bertaubat. Maka dia harus bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya dia harus menyesal di dalam hatinya, bertekad kuat untuk, atau yang kedua dia harus meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kemudian dia harus bertekad bulat untuk tidak mengulang dosa yang sama. Kemudian jika itu dosanya berupa meninggalkan perkara yang wajib, maka dia harus mengqadha'nya. Nah, ini taubat namanya, yang harus dilakukan jika seseorang melakukan dosa besar maupun dosa kecil sebenarnya. Tetapi dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi meskipun demikian bukan berarti boleh seseorang untuk melakukan dosa kecil. Nah, saya kalau gitu santai aja lah, dosa-dosa kecil dilakukan nggak masalah, nanti sholat kan terhapus. Nanti sholat, habis ini sholat maghrib terhapus, habis maghrib dosa lagi, dosa kecil lagi, nanti sholat isya akan terhapus lagi. Bisa apa enggak seseorang memiliki prinsip seperti itu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bukankah Rasulullah sudah mengatakannya dalam hadis bahwa sholat itu bisa menghapus dosa kecil? Karena kita nggak tahu sholat kita itu diterima oleh Allah apa enggak. Itu masalahnya. Kalau sholat kita itu memang sholat yang diterima oleh Allah, akan bisa menghapus dosa-dosa kita.
Tapi jika sholat kita itu tergolong sholat yang tidak diterima oleh Allah, kita mengiranya sudah menghapus, ternyata nggak menghapus dosa yang kita lakukan, bahkan bisa jadi menambah dosa. Karena itu apa? Kita nggak bisa berprinsip seperti itu. Sekecil apapun dosa, wajib bagi kita untuk bertaubat darinya. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah argumentasi dan petunjuk. Burhan itu argumentasi dan petunjuk. Artinya apa? Seakan-akan nanti pada hari kiamat, ketika kita ditanya tentang harta yang kita miliki, dari mana kita dapatkan dan untuk apa ditasarrufkan, maka kita sudah bisa menjawab, sudah aku sedekahkan. Udah selesai. Nah, itu menjadi apa? Argumentasi ketika kita dihisab harta kita, ketika harta kita sedekahkan, maka kita sudah punya apa? Argumentasi, sudah punya jawaban untuk pertanyaan tentang itu. Bukankah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa manusia itu la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Nanti pada hari kiamat itu manusia kaki seorang hamba tidak akan bergeser kecuali ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya itu? Untuk ibadah atau untuk kemaksiatan? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya, tentang badannya. Itu dihabiskan untuk apa? Sampai kemudian rusak, mati, itu untuk apa? Digunakan untuk apa? Tangannya, kakinya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Yang ketiga adalah, yang ditanya adalah hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Kemudian setelah dapat harta itu digunakan untuk apa? Harta itu ditasarrufkan untuk apa? Lah kalau kita sedekah, maka ketika ditanya untuk apa hartamu, sedekah, selesai hisabnya. Itu yang dimaksud apa? As-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi. Tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum? Ini nanti akan ditanyakan. Bagi orang yang berilmu. Bagi orang yang nggak berilmu, maka pertanyaannya 2. Kenapa dia nggak belajar ilmu? Kemudian kenapa tidak mengamalkan? Nah, kalau nggak mengamalkan namanya nggak punya ilmu, maka dia akan kena 2 masalah. Yaitu dia tidak mau belajar ilmu agama, yang kedua dia tidak mengamalkan ilmu agama. Kalau orang yang alim, masalahnya 1. Belajar ilmu agama sudah, mengamalkan apa tidak? Masalahnya 1. Orang yang bodoh, masalahnya 2. Kenapa nggak belajar ilmu agama? Otomatis dia juga tidak mengamalkan ilmu agama, karena dia tidak belajar ilmu agama. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sedekah ini penting untuk dilakukan oleh setiap kita umat Islam. Nah, Rasulullah bahkan pernah bersabda, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah 1/2 dari kurma. Kita punya kurma segini, kita potong jadi 2, sedekah 1/2. Itu apa? Itu bisa menjaga seseorang masuk ke neraka.
bisa menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam neraka gara-gara sedekah yang sangat kecil itu. Apalagi kalau memberikan orang puasa buka, memberi buka orang yang puasa. Maksudnya kalau sudah maghrib, bukan diberi buka waktu siang. Nah, tetapi memberikan buka orang yang berpuasa. Ini dikatakan apa? Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan puasa itu. Tidak sama persis puasanya, pahalanya, tetapi pahalanya itu mendekati pahala orang yang melakukan puasa. Artinya sangat besar pahalanya. Bahkan sedekah itu bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu maradhakum bisadaqah." Dawu maradhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena itu jika ada misalnya kita sakit atau ada keluarga sakit, selamatan. Kalau orang Jawa bahasa selamatan, sedekahwan maksudnya adalah sedekah, karena dengan sedekah maka orang yang sakit bisa sembuh. Khususnya dalam kondisi saat ini, kalau umat Islam mau memperbanyak sedekah, maka ini juga akan bisa membantu mengobati orang-orang yang sakit. Dengan niat kita sedekah, dengan niat untuk dengan sebabnya mengobati orang-orang yang sakit, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan mereka. Karena sesungguhnya penyakit itu Allah yang menciptakannya, dan obat itu juga Allah yang menciptakannya. Kesembuhan itu juga Allah yang menciptakannya. Kemudian yang keenam, ini banyak ini, masih banyak. Insya Allah kita selesaikan, semoga selesai ini. Kita terangkan secara singkat. Rasulullah mengatakan as-sabru diya. As-sabru diya. Sabar itu adalah sinar, cahaya. Sabar ini adalah bagian dari akhlak yang mulia. Orang yang melakukan kesabaran, artinya orang yang sabar, maka dia akan senantiasa mendapatkan sinar atau petunjuk, sehingga dia akan terus-menerus melakukan kebenaran. Karena dengan sabar, seseorang itu akan betul-betul tertuntun. Tanpa ada kesabaran, segala sesuatu yang buruk akan dilakukan. Jadi dengan seseorang memiliki sifat sabar, maka banyak sekali kebaikan yang akan dilakukan. Dengan meninggalkan sabar, maka segala keburukan akan dilakukan oleh seseorang, bahkan termasuk kekufuran. Nah, sabar ini ada 3. Sabar ini kan artinya apa? Kita terangkan secara singkat. Artinya adalah memaksa hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya dan meninggalkan sesuatu yang disukainya. Hawa nafsu kita itu inginnya melakukan perbuatan yang buruk. Inginnya begitu. Yang disukai oleh hawa nafsu itu adalah keburukan. Sabar itu memaksa hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu, atau meninggalkan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Artinya apa? Menyelisih hawa nafsu. Hawa nafsu ingin ke depan, kita ke kiri. Hawa nafsu ingin ke kanan, kita ke kiri. Itu namanya sabar. Dipaksa. Hawa nafsu menginginkan, karena yang diinginkan oleh hawa nafsu itu apa? Keburukan. Yang disukai oleh hawa nafsu adalah keburukan. Yang dibenci oleh hawa nafsu adalah ketaatan. Jika kita melakukan ketaatan, berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu. Jika kita meninggalkan kemaksiatan, berarti kita tidak mengikuti berarti kita
mengikuti apa yang dibenci oleh hawa nafsu. Nah, sehingga para ulama membagi sabar ini menjadi 3. Secara singkat kita sebutkan, pertama sabar dari melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan ini berarti apa? Memaksa hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, yaitu ketaatan. Hawa nafsu kita nggak mau taat, tapi kita paksa lakukan. Kemudian kita melakukan ketaatan. Berarti kita sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Hawa nafsu kita ini itu suka untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian kita paksa hawa nafsu itu untuk meninggalkan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu yang berupa kemaksiatan. Jika kita bisa melakukannya, berarti kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Artinya kita paksa hawa nafsu kita untuk menerima musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Menerima musibah nggak disukai oleh hawa nafsu, tapi kita paksa hawa nafsu untuk menerimanya, untuk tidak protes terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang mukmin ini sebenarnya dalam semua keadaan selalu baik. Sehingga dalam hadis disebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, kondisi seorang muslim itu sangat mengagumkan. Karena apa? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya selalu baik. Seorang mukmin yang sempurna maksudnya. Kenapa? Itu enggak ada dalam tidak menjadi sifat selain orang yang mukmin yang sempurna. Karena in asabathu sarra syakara. Ketika dia dapat kesenangan, kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, apabila dia kena bahaya, kena musibah dan sebagainya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan bagi dia. Kalau senang syukur, kalau enggak senang sabar. Ini kan kebaikan semua. Itulah orang mukmin. Enggak dimiliki oleh orang yang enggak mukmin atau orang yang keimanannya tidak sempurna. Nah, yang keimanannya enggak sempurna itu bagaimana? Kalau dapat nikmat, kufur nikmat, enggak mau syukur. Kalau susah, protes kepada Allah. Nah, ini tidak sabar. Ini orang yang tidak beriman atau orang yang beriman tetapi imannya tidak sempurna. Itu seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih 2 lagi yang akan kita jelaskan. InsyaAllah besok kita tambahkan dalam penjelasan hadis yang berikutnya, yaitu sabda Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kemudian kullun nas yaghdu faba'i'u nafsihi famu'tiquha au mubiquha. InsyaAllah kita jelaskan 2 masalah ini besok pagi, ditambah dengan penjelasan hadis yang ke-24. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.